Metode saya zaman dulu yaitu adalah pertama, saya nggak pernah pakai ketapang, saya nggak pernah pakai garam, methylene blue hanya kadang-kadang ya, jadi kurangan air dan penambahan air ya. Tapi kalau istri saya nggak ya, jadi dia langsung change water di hari kelima tanpa ada penambahan air ya. Jadi dia memakai garam. Itu saudara ya, oke. Nah, ini mulai dari under baby waktu bukaannya masih belum 180 ya. Sedangkan ini waktu itu dapatnya sudah reguler ya. Dia udah nimbang dulu nih, dia kan punya timbangan digital. Itu dosisnya 3/4 sendok makan ya. Dengan tinggi air untuk Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa and Chico. Oke, kali ini saya akan membagikan atau membuat konten tentang ikan cupang ya, yaitu bagaimana cara merawat ikan cupang krontil dan half moon ya. Jadi ini ada perbedaan sebetulnya ya. Saya dulu pernah merawat ikan kontes ya. Tapi sekarang karena saya beralih hobi ke gapi ya, jadi perawatan ikan cupang full dihandle sama istri saya ya. Jadi kalau zaman saya dulu ngerawat ikan krontil dan half moon, karena waktu zaman saya main cupang tahun 99 sampai 2004 ya, itu kan cuman ada jenis krontil dan half moon ya, plakat. Jadi saya belum pernah main karena memang waktu itu kontesnya belum ada ya. Jadi ketika saya 2004 selesai main stop main ikan cupang, ternyata kategori plakat ada ya. Jadi saya hanya membagikan, dan kebetulan istri saya juga penggemar jenis krontil dan half moon ya. Jadi mostly saat ini dia merawat ikan jenis krontil dan half moon ya. Dan dengar-dengar kan katanya ngerawat ikan kontes terutama krontil, CT dan half moon itu kan susah ya. Cuman di sini kita akan berbagi tips bagaimana caranya merawat ikan-ikan tersebut ya. Kalau zaman saya merawat dulu ya, saya itu maksimum dulu ikan kontes itu maksimum itu 15 ekor saya dulu ya. Jadi merawat ikan yang khusus kontes aja gitu ya. Atau bahkan mungkin teman-teman klub dulu kalau dia lagi bepergian ke luar kota atau apa, biasanya nitip ke saya ya, ikan-ikan kontesnya ya. Karena memang alhamdulillah saya dipercaya, mereka punya confidence level yang tinggi ketika ikan dititipkan ke saya. Karena ikan-ikan yang saya rawat ketika turun kontes itu memang formnya tidak ada yang istilahnya itu rusak fatal ya. Jadi memang formnya ya alhamdulillah bagus-bagus. Metode saya zaman dulu yaitu adalah pertama, saya nggak pernah pakai ketapang, saya nggak pernah pakai garam, methylene blue hanya kadang-kadang ya. Jadi memang pure air sumur ya. Dan saya ukur pH-nya, waktu itu pH-nya 7,5, 7,8 ya. Oke, saya pakai waktu itu air sumur, saya pakai pH tester. Jadi saya cuma mengandalkan itu aja. Cuman saya rutin menyifon. Jadi nyifon tuh pagi dan sore hari atau malam hari ya. Itu saya sifon, lalu saya jemur. Jemurnya jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Itu pun kalau jam 10 ke atas saya nggak mau juga, nggak pernah jemur ya. Pokoknya pagi antara jam 8 jam 9. Berapa lama saya menyemur ikan-ikan tersebut ya? Biasanya saya hanya lihat aja kalau suhunya ada istilahnya itu peningkatan ya, naik kurang lebih 2 sampai 5 derajat lah ya, 2 sampai 3 derajat lah ya. Biasanya saya udah gitu ya. Udah saya turunin, terus airnya saya sedot, itu kasih makan, lalu terus airnya saya ganti, terus saya tambahin lagi ya. Jadi begitulah saya merawat ikan kontes zaman dulu. Nah sekarang poin intinya adalah istri saya ini merawat dengan cara yang berbeda ya. Jadi kalau saya dulu
penggantian change water itu tetap di hari kelima ya, cuman ganti semua, cuman di antara hari pertama sampai hari kelima ini kan ada pengurangan air dan penambahan air ya. Tapi kalau istri saya enggak ya, jadi dia langsung change water di hari kelima tanpa ada penambahan air ya. Jadi dia memakai garam ya dengan konsentrasi 0,1%, lalu dikasih methylene blue dan Lucastop. Nah, ini adalah cara yang berbeda dengan cara saya merawat ikan. Tapi setelah 2 bulan ini saya amatin ya, ikan rawatan dia yang dia piara mulai under baby, yang mulai reguler awal, sampai hari ini itu masih formnya masih oke, dalam arti tidak ada yang kuncup ya, tidak ada yang makan ekor ya, kalau Half Moon terutama ya. Dan dorsalnya juga saya lihat nggak ada yang bengkok ya. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah bengkok dan tidak, atau mancing istilahnya, itu adalah tergantung dari kita saat pemilihan awal. Kalau memang pemilihan awal itu memang tulangannya itu nggak tebel, ada possibility dia akan mancing ya. Tapi istri saya memilih ikan tulangannya untuk yang krontil itu yang tebel-tebel, jadi possibility dia agak mancing kecil ya. Tapi disitulah tantangannya bagaimana membuat ikan tersebut tetap dalam kondisi top form ya. Jadi kalau istri saya pakai garam ikan konsentrasi 0,1%, methylene blue dan Lucastop ya. Untuk methylene blue cuma 1 tetes, Lucastopnya 2 tetes ya. Dan airnya tinggi, bukan rendah ya, bukan rendah. Jadi ini saya hanya sharing aja experience istri saya dalam merawat CT dan Half Moon. Oke. Habis ini akan kita lihat ikan-ikan hasil rawatan dia, oke? Baiklah, ini adalah ikan krontil rawatan istri saya mulai under baby ya, dia dapat ya, yang ini ya. Ini udah prestasinya juara 2 di Beta All Star dan juara 3 di Beta Next Top ya. Ini mulai under baby ya. Formnya kalau kita lihat kan masih oke kan? Ya, di sini ya. Nah, masih lurus lah istilahnya, dengan metode rawatan yang jauh berbeda dengan saya ketika merawat ikan kontes ya. Formnya masih lurus-lurus ya. Ini adalah ketika dia dapat under baby. Ini juga nih, ini waktu itu under baby banget, bukaannya masih belum kenceng lah. Ini nih kita lihat krontilnya ya. Oke ya, tidak ada yang mancing ya, masih kenceng semua ya. Terus ini yang dapat mulai dari under baby ya. Ini kalau kita lihat di sini juga tidak ada yang mancing ya, kalau kita lihat ya. Oke, ini gambaran sekilas ya tentang merawat ikan serit ya. Kita lanjut ke Half Moon ya. Ini untuk yang black orchid ya, black orchidnya ya. Nah, kalau ini dapatnya udah masuk baby ya, ya. Ini dapatnya udah masuk baby ya. Nah, ini kita lihat. Ini udah dirawat kurang lebih ada hampir 2 minggu ya. Ini udah dirawat kurang lebih hampir 2 minggu ya. Siap nanti akan turun kontes ya. Formnya juga masih lurus-lurus ya. Kita lihat ya.
ini kita lihat di sini, kalau Half Moon yang ini dia dapat dari size-nya under baby banget ini waktu itu ya. Terus dia rawat sampai foamnya cukup lebar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, dan tidak ada indikasi kuncup kan di sini ya. Nah, ini mulai dari under baby waktu bukaannya masih belum 180 ya. Sedangkan ini waktu itu dapatnya sudah reguler ya. Ini prestasinya juara 2 di kelas light solid di beta next top ya. Nah, ini mulai reguler awal sampai udah reguler hampir mentok ya, masih kelihatan kenceng ya. Bukaannya pun masih 180 derajat ya. Coba kita lihat di graf tabel ya. Ini yang kecil ya, mentalnya. Nah ini nih, nah ya kan? Kita lihat sendiri kan foamnya masih kenceng ya. Ya, bukaannya juga masih lurus ya. Oke, itulah gambaran sekilas tentang hasil rawatan metode istri saya yang 5 hari ganti air dan sifon tiap hari ya. Nah, oke. Ini koleksi Half Moon satunya yang warna merah juga ya. Ini ya. Ini sih dapatnya udah baby ya, bukan under baby kalau yang ini. Kalau yang satunya ini mulai under baby banget sampai lebar begini ya. Nah, sedangkan ini dapatnya udah size baby ya. Kalau kita lihat foamnya juga tidak ada indikasi kuncup ya. Saya suka sekali yang ini ya, mentalnya oke, foamnya juga oke, dan ini pun milihnya mulai dari baby yang belum kelihatan bukaannya sampai selebar ini ya. Cuman ya ini adalah gambaran sekilas saja ya. Oke, itu tadi gambaran sekilas ya mengenai bagaimana dia merawat crown tail yang mulai dari under baby, yang Cooper tadi ya, sama yang maskot juga mulai under baby dia rawat ya. Lalu yang Half Moon juga mulai under baby dia merawatnya ya. Sedangkan Half Moon yang orange itu dia dapatnya sudah masuk reguler awal ya, sudah reguler awal. Sama dengan Half Moon yang merah tadi, yang terakhir sesio itu juga dapatnya udah masuk ke reguler awal ya. Jadi itu oke. Untuk air dulunya itu pakai air biru ya, dulunya pakai air biru, tapi sekarang dia nggak pakai air biru lagi, tapi pakai air tampungan bekas akuarium sirkulasi gapi saya ini ya, yang di sini nih kalau kita lihat. Nah, dia udah pakai air tampungan yang itu ya. Nah, itu ya. Jadi dia ambil di apa itu pancurannya itu
dia ini ya, mungkin karena saat itu lah di pancurannya itu kelihatan ya. Jadi mungkin waktu saat itu saya kebetulan lagi nggak ada di rumah, jadi dia nggak sempat beli air biru, jadi dia coba itu pemakaian ini baru 1 bulan kemarin ya. Sebelumnya dia pakai air biru itu untuk air ya, sedangkan air saya ini pH nya sekitar 8,4 kalau air Gabi ini, kalau saya tes di outletnya itu ya. Lalu ditambahin garam ya, garamnya 0,1% itu dosisnya adalah ini dia udah nimbang dulu nih, dia kan punya timbangan digital. Itu dosisnya 3/4 sendok makan ya, dengan tinggi air untuk yang toples 4 liter itu tinggi, toples 3 liter pun juga tinggi, jadi tinggi banget mentok sampai level di apa itu di lehernya toples ya. Jadi itu, tapi saya lihat pemakaian garamnya tetap 3/4 sendok makan itu ya. Lalu Lucas Stopnya dia 2 tetes, methylene blue-nya atau bleach it 1 tetes ya. Lalu hari pertama sampai hari kelima itu rutin nyifon kotorannya pagi dan sore atau malam ya. Biasanya dia mau tidur dia sifon kotorannya ya, jadi bersih dari kotoran ya. Lalu untuk air itu sifon sudah, apalagi ya, oke itu aja. Jadi disifon, dan selama menyifon dia tidak pernah menambah air ya, tapi langsung di change water di hari kelima atau mungkin ke-6 kalau dia pas lagi repot. Kalau di ke-6 langsung ganti air total ya, dengan komposisi racikan komposisinya seperti yang saya sebutkan, garam 3/4 sendok makan, methylene blue 1 tetes, Lucas Stop 2 tetes ya. Untuk pakan dia nggak pernah telat, pagi dan sore hari pasti, dan selama ini saya nggak pernah lihat dia ngasih pakan macam-macam, hanya juk aja yang dia kasih ya, atau jentik nyamuk aja yang dia kasih. Oke, itulah tips bagaimana merawat ikan krontil dan half moon ala istri saya ya. Jadi dan kalau kita lihat tadi foamnya juga nggak kelihatan kuncup, tetap mekar-mekar ya, 180 derajat tuh half moonnya. Sedangkan krontilnya juga ininya apa, dorsalnya maupun bawahnya juga kita lihat tadi, kita show beberapa lurus ya, nggak ada yang mancing ataupun bengkok. Oke, itu aja sharing kita mengenai perawatan ikan half moon dan krontil. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua penggemar cupang seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan share channel kami jika itu memang membawa manfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di konten mengenai ikan cupang berikutnya. Jos.